الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Halaman 46 270. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdu sadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Wama dan apa yang anfaqtum kalian nafkahkan min nafaqatin dari infak, dari nafkah, dan apa yang kalian belanjakan dari satu pembelanjaan, au nazartum atau kalian nazarkan, min nazrin dari satu nazar. Nazar itu artinya kalau bahasa Indonesia kaul, ya. Misalnya apa? Saya nazar kalau sukses saya akan sedekah, itu namanya nazar. Min nazrin dari nazar, fa innallaha maka sesungguhnya Allah ya'lamuhu, Allah mengetahuinya. Wa ma lidzolimina dan tidaklah bagi orang-orang zalim min ansarin dari pertolongan, dari penolong-penolong. Apa yang kalian nafkahkan dari nafkah atau nazar dari nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Kita bernafkah atau bernazar dengan keyakinan bahwa Allah mengetahui, atau dengan suasana batin Allah mengetahui. Sudah beberapa ayat, beberapa halaman, sudah beberapa ayat, beberapa halaman itu menceritakan tentang nafkah saja. Maka sekali lagi betapa pentingnya nafkah itu dalam hidup di dunia. Menafkahkan harta di jalan Allah dalam kehidupan dunia ini sangat penting, sangat perlu sekali. Makanya jangan memisahkan diri dengan nafkah. Seolah-olah di dunia ini penghambaan kepada Allah adalah harus membuktikan dengan mengorbankan harta di jalan Allah. Mengorbankan, berkorban untuk jalan Allah itu bukti bahwa menghamba kepada Allah. Dan yang ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas juga bukan bukti menghamba kepada Allah. Nafkah itu tidak harus berupa uang.
Walaupun barang juga boleh atau jasa. Berupa jasa juga bisa. Misalnya amal soleh. Misalnya kebangunan bikin pesantren sekali lagi. Bisa saja beli semennya, bisa saja nafkah dengan membelikan keramiknya. Bisa juga dengan menafkahkan berupa tenaganya. Apa saja yang kalian nafkahkan, walaupun itu berupa memasang satu keramik saja, maka Allah mengetahui. Dan itu bukti penghambaan kepada Allah. Bukti menghamba kepada Allah. Tidaklah membuat satu hebel saja, kecuali itu adalah berarti Allah mengetahui. Itu bukti iman kita pada Allah. Makanya sejak kecil kita pupuk iman pada Allah. Kita buktikan dengan pengorbanan kepada agama Allah. Termasuk jasa. Jadi membelanjakan atau nafkah itu mungkin juga berupa jasa. Misalnya mengajar kebaikan atau belajar itu juga termasuk persiapan mengajar, sama dapat pahala. Dan apa saja yang kalian infakkan, kalian belanjakan dari satu belanja, atau kalian nazarkan dari satu nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi ini diulang-ulang tentang nafkah, tentang sedekah, tentang zakat. Dan ini bukan sunnah hukumnya, wajib. Jadi kita menafkahkan harta, kita nafkah ya, mungkin berupa harta atau yang lain, dengan suasana batin atau dengan keyakinan bahwa Allah mengetahui itu. Sudah itu aja, bukan yang lain. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu dari penolong-penolong. Kita hindari sifat zalim dan kita takut ancaman bagi orang zalim, yaitu tidak ada penolong. Kita hindari sifat orang zalim dan kita takut ancaman untuk orang zalim, yaitu tidak ada penolong. Apa zalim di sini? Yaitu satu, tidak mau nafkah, tidak mau nazar, itu juga termasuk zalim. Atau nafkah tetapi tidak dengan keyakinan Allah yang Maha mengetahui, tetapi yang lain, itu termasuk zalim. Zalim tidak ada penolong bagi mereka. Nauzubillah. Kita kalau tidak ada yang nolong di hari kiamat itu, ya pasti tersesat, pasti masuk nerakanya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, pasti hancur kita, sudah bahaya. Alhamdulillah. In tubdu shadaqati fa ni'amma hiya. Jika kalian tampakkan sedekah itu. Sedekah itu ya infak ya sedekah. Kenapa
disebut sedekah. Karena sedekah itu artinya membenarkan hari pembalasan. Disebut infak karena membelanjakan harta Allah untuk agama Allah. Juga disebut zakat. Zakat yaitu apa? Mensucikan. Nah, di sini kok habis infak, sedekah, ya begitulah bahasa Al-Qur'an. Bagus. Ya wajib sedekah, zakat, infak sama. Intu betul sedekati, jika kalian tampakkan, badaya betul nampak. Itu betul menampakkan atau membuat nampak. Kalau ya betul nampak, kalau ya betul menampakkan. Ya dukhulu masuk, yudkhilu memasukkan. Intu betul jika kalian menampakkan as-sadaqati sedekah. Fa ni'amma hiya, maka baik itu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, khafiyun itu artinya samar. Akhfa yukhfi, menyamarkan. Tukhfu, kalian menyamarkan. Tukhfuha, kalian menyembunyikan. Wa tu'tuha, dan kalian berikannya, memberikannya. Al-fuqara'a, pada orang-orang fakir. Wa huwa, maka itu khairun, baik atau lebih baik, lakum, balik bagi kalian. Wa yukaffiru, dan Allah menghapus atau menutup. Jadi kafaro itu artinya menutup. Kafaro yukaffiru, menutupkan atau menghapuskan. Angkum, dari kalian, min sayyiatikum, dari salah-salah kesalahan kalian. Saya ulangi, intubdu shadaqati fa ni'ammahi, jika kalian tampakkan sedekah itu, maka baik itu. Artinya, jika kita menampakkan sedekah, mengumumkan sedekah dengan maksud-maksud agar baik juga, maka itu boleh. Cara mengamalkan yaitu kita tampakkan sedekah tidak dengan maksud sombong, tapi dengan maksud untuk kebaikan. Apa ulangi, kita sesekali atau kita kalau sudah lanjutkan terus apa kita sesekali atau kita tampakkan atau sesekali kita tampakkan sedekah itu bukan untuk maksud sombong, tapi untuk maksud dakwah saja, maksud dakwah. Bukan maksud sombong, tapi untuk maksud dakwah. Jadi boleh diumumkan, sedekah itu diumumkan boleh, asalkan untuk dakwah, bukan untuk sombong. Misalnya ada membangun masjid, kemudian membangun masjid itu mengajak orang untuk ikut membantu, ya kan? Maka dibuatlah ada pengumuman, bapak ini si kaya membantu 17.000, ya, si miskin membantu 17 juta. Biar apa? Biar dakwah, ya. Tidak apa-apa itu. Boleh-boleh saja. Tapi dibanding dengan disembunyikan, lebih baik yang disembunyikan.
Nomor satu apa tadi? Kita tampakkan sedekah bukan karena sombong, tapi untuk dakwah, untuk maksud dakwah, mengajak orang lain. Nomor dua, amal soleh apapun, dengan teknis apapun, amal soleh apapun dengan teknis apapun, yang penting adalah keimanannya tetap benar. Imannya tetap benar. Apa tadi? Nah, yang penting imannya benar. Misalnya jadi pemimpin. Jadi pemimpin ada yang modelnya pemimpin kalem. Ada anak buahnya yang salah diingatkan, jangan begitu, juga boleh, ya kan? Ada anak buahnya yang salah, jangan begitu, boleh juga. Asalkan yang penting ikhlas. Ya. Tampak lahir itu yang penting batinnya ikhlas. Zaman Nabi kalau memimpin pasukan perang ya tegas, suruh baris kok nggak rapat, kok nggak lurus, maka dicambuk oleh Nabi. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat itu minta balasan kepada Nabi. Para sahabat sudah lama menunggu Nabi nggak keluar dari dalamnya. Kemudian karena Nabi sakit, maka berkumpul di depan rumah atau di halaman Rasul. Kemudian Rasul keluar dengan diikat, kepalanya diikat karena mungkin pusing dan badan masih panas. Para sahabat sudah kasihan, ini sudah merasa bahwa sebentar lagi akan ditinggal oleh Rasul. Banyak yang menangis, walaupun Rasul masih hidup, sudah menangis. Ini kalau ditinggal Rasul gimana? Dalam suasana begitu Rasulullah kemudian pidato. Setelah pidato itu Rasulullah menanyakan, wahai para sahabat, kalau saya pernah berhutang pada kamu, maka berapa sekarang saya urusnya. Kalau pernah aku berbuat zalim pada kalian, maka sekarang kamu minta balasnya. Silahkan sahabat, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, saya pernah berbuat salah apa pada kalian, maka sekarang juga kalian silahkan menuntut balas pada saya. Jangan kau minta kau tuntut balas itu pada hari kiamat, sekarang saja. Ternyata ada satu sahabat yang nekat angkat tangan berdiri. Ya Rasul, saya menuntut balas. Ya. Para sahabat yang lain itu marah sekali, dalam batinnya itu ini loh, orang kok pernah ngajar betul ya. Rasulullah ini dalam keadaan sakit ini. Bicaranya sudah orang sakit ya kan tertatih-tatih bicara. Ternyata ada yang berani angkat tangan, ya Rasul, saya akan menuntut balas. Saya menuntut balas sekarang. Kemudian sahabat-sahabat ada yang mengatakan, saya aja yang dibalas. Rasulullah tidak, jangan, biar dia. Terus menyatakan, wahai Rasul, pada waktu itu
engkau mencambuk saya Rasul. Sahabat yang lain pun nangis malah, ya, nggak bisa menahan nangisnya. Nah, terus ya saya sekarang akan balas Rasul, katanya. Oh iya, saya ingat itu pakai cambuk itu ya. Iya. Coba Fatimah ambilkan cambuk di rumah. Fatimah suruh mengambil cambuk di rumahnya Rasul. Yang lain itu nggak bisa menahan tangisnya. Dengan inikah saya mencambuk kamu? Iya ya Rasul. Silahkan kok balas saya. Sudah diberikan pak cambuknya, ya. Rasul, dulu engkau mencambuk saya itu, saya nggak pakai baju Rasul. Wah, sahabat itu malah menangis apa? Terseduh-seduh. Ini loh orang ini apa? Ternyata itu bajunya Rasul dibuka. Kemudian apa? Setelah itu sudah, silakan kau balas saya. Aku ridho, aku ikhlas pada Allah. Daripada engkau menuntut balas di akhirat, lebih baik sekarang. Ya. Setelah dibuka bajunya Rasul, memang Rasul sedang panas badannya, tak panas. Ternyata apa? Disuruh mencambuk, silahkan kau cambuk. Ternyata tidak dicambuk, mendekat, dirangkul Rasulullah. Ya, yang sahabat tadi memang tidak punya baju, ya tidak punya baju, tapi apa? Ya ikhlas berjuang di jalan. Ternyata menangis juga. Ya Rasul, bagaimana saya dengan engkau seperti ini di surga? Jadi apa? Cara apapun, amal soleh apapun, dengan cara apapun, dengan teknis apapun, yang penting ikhlas. Baik itu sedekah itu diumumkan, ya, diumumkan. Intu bedus sedekati, jika kalian menampakkan sedekah itu, fa ni'ma hiya, maka itu baik. Maka baik itu, tidak apa-apa, baik juga. Satu, kalau sedekah dengan tampakkan, asalkan untuk dakwah, bukan untuk kesombongan, maka baik. Kita lakukan, ditampakkan, tidak apa-apa. Diambil dari ini, dikasihkan dengan ini, apapun amal solehnya, yang penting suasana hatinya ikhlas, maka tidak apa-apa. Jadi boleh saja seorang kiai itu misalnya dengan ikhlas, mbok ya jangan begitu, tidak apa-apa. Atau dengan agak keras, mbok jangan begitu, juga tidak apa-apa. Yang penting ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, walaupun kelihatannya apa? Kelihatannya itu bagus, halus, tapi kalau nggak ikhlas ya tetap nggak ikhlas aja. Jangan begitu. Loh ya, kalau mengingatkan seperti saya ini loh, jangan seperti kiai itu. Kiai itu keras, kalau saya kan lemah lembut, ya. Itu namanya nggak ikhlas malah ya. Intu bedus sodakoti fa ini fani amma hiya, jika kau tampakkan sedekah itu maka baik itu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikannya itu pada para fakir, bahwa khairul lakum, maka lebih baik bagi kalian.
maka itu juga baik bagi kalian. Cara mengamalkan, sesekali kita menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada fakir. Yang ini lebih baik. Ini adalah lebih baik. Lah bagaimana agar kita ikhlas? Makanya pada waktu untuk dakwah dinyatakan kita berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah saya ikhlas. Pada waktu kita sembunyikan juga begitu, jadikanlah saya ikhlas ya Allah. Tapi kalau ditimbang-timbang, apakah sebaiknya ditampakkan atau disembunyikan? Maka lebih baik disembunyikan, dan itu pada fuqara. Yang kedua, jika kita sedekah pada fuqara, maka kita sembunyikan. Kita utamakan untuk disembunyikan. Sebab orang fakir itu dalam apa? Sudah tulis. Sebab orang fakir itu adalah posisinya lemah. Mentang-mentang tak punya duit saja, kalau ada orang sedekah ditampak-tampakkan. Loh, ini fuqara saya beri, kan malu kan. Ya. Ini sudah beberapa ayat ini, beberapa halaman masalah sedekah. Itu betapa pentingnya dalam hidup kita adalah sedekah. Kalau kita mengatakan kita tidak bisa sedekah gara-gara tidak punya duit, tidak punya harta misalnya, sangat keliru. Zaman Nabi itu lebih melarat daripada kita semuanya. Ini iya tak ya? Zaman Nabi banyak orang yang tidak pakai baju gara-gara memang tidak punya baju. Kalau sekarang itu tidak ada yang tidak punya baju. Iya tak ya? Hampir-hampir tidak ada orang tidak punya baju. Jadi kalau kita sedekah pada fakir, maka kita sembunyikan. Tidak termasuk kita tampakkan. Bahwa khairul lakum, maka itu baik bagi kalian. Bukan baik bagi orang lain, bukan baik bagi orangnya, tapi baik bagi kita yang sedekah. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapus dari kalian dari salah-salah kalian. Kita berupaya menghapus dosa dengan cara sedekah, utamanya pada orang miskin, pada orang fakir. Kita upaya menghapus dosa dengan cara sedekah, terutama pada fakir. Yang Abbas sampaikan ini penting atau penting? Penting, walaupun hafal belum tentu paham, ya kan? Tapi kalau sudah pernah paham ini, mudah-mudahan bisa meneruskan, ya kan? Apa sih pakemnya, bagaimana pedomannya.
kedua, kita mengaku di hadapan Allah penuh dosa atau banyak dosa. Kita mengaku di hadapan Allah banyak dosa. Yang diancam dengan apa? Siksa. Yang diancam dengan siksa. Di sini Allah berfirman, wa yukaffiru ankum min sayiatikum, dan Dia Allah menghapus dari kalian dari dosa-dosa kalian, dari salah-salah kalian. Berarti kita itu dianggap oleh Allah banyak salah dan dosa. Coba UKMTS, ya, putra dan putri musyawarahlah kalian dengan apa juga bisa, atau dengan sementara dengan buka atau koordinatornya atau yang lain, ustaz yang lain. Apa kira-kira misalnya MTS tidak ikut ngaji itu apa baik atau tidak? Soalnya mereka tidak mondok di sini, ya kan? Coba musyawarahkan. Kalau itu memang baik, ya apa, dan bisa menjaga tidak ramai dan sebagainya, silahkan, ya. Kamu matur pada apa? Kamu usul pada apa-apa? Sanawiyah biar ikut ngaji apa pada waktu tidak ada ngaji. Pada waktu tidak ada ngaji di masjid yang di ustaz atau dia yang lain, mau matur, ya. Kenapa aku begini? Biar kamu tanggung jawab, musyawarahkan yang lain. Apa ulangi? Jadi kita mengaku di hadapan Allah penuh dosa, banyak dosa yang diancam dengan siksa. Memang iya sih, kita kan banyak dosa kan. Kekafiran itu, apa sih kafir itu? Yaitu diingatkan tetap tidak beriman. Kemudian melihat ciptaan tidak ingat Allah. Nah, kita kan sering melihat ciptaan Allah tidak ingat Allah, ya kan? Barangkali tidak pernah ingat Allah atau sangat sedikitlah ingat Allahnya, ya kan? Itu kan juga dosa. Makanya kita berupaya untuk menghapus dosa itu dengan cara sedekah. Makanya Abah tidak mengajari kalian jadi bangsa kuli, enggak. Mengajari kalian, mengajari santri untuk menghapus dosa. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan sangat mengetahui. Kita selalu menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nomor satunya, kita selalu ada selalunya, ya. Kita selalu menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nomor dua, kita berbuat kebaikan dengan harapan pengetahuan Allah saja. Dengan harapan apa? Pengetahuan Allah saja.
tanpa hirau pada yang lain. Tanpa hirau pada yang lain. Apakah orang lain tahu atau tidak tahu, yang penting Allah Maha tahu. Terus yang ketiga, kita tinggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena Allah Maha mengetahui. Karena Allah selalu Maha mengetahui. Ini wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Apakah kalian sedekah itu dirahasiakan atau dinyatakan, Allah Maha mengetahui. Laisa 'alaikum hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa, bukan, alaika, atas kamu hai Muhammad, hudahum, petunjuk mereka. Walakin, dan tetapi, Allah yahdi, memberi petunjuk, mayyasha'u, orang yang Allah kehendaki, dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma, dan apapun, tunfiqu, kalian nafkahkan, min, dari khairin, baik atau kebaikan atau harta, baik berupa harta atau jasa. Fali anfusikum, maka untuk kalian, untuk diri kalian, pahalanya untuk diri kalian. Wa ma tunfiquna, dan tidak kalian menafkahkan, illa btigha'a wajhillahi, kecuali mencari ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian nafkahkan dari yang baik atau harta ataupun jasa baik, yuwaffa, dicukupi, ilaikum, pada kalian. Wa antum, dan kalian la tuzlamuna, tidaklah dianiaya. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu hai Muhammad, tidak ada atas kamu hai Muhammad menunjuki mereka, tetapi Allah lah yang menunjuki. Satu, kewajiban kita tidak menunjuki apa ini, maksudnya kewajiban kita bukan memberi petunjuk, tetapi menyampaikan petunjuk. Oleh karena itu kita sampaikan petunjuk. Kewajiban kita tidak memberi petunjuk, tapi oleh karena itu kita hanya menyampaikan petunjuk. Seperti Rasul ini, Rasul kan juga hanya menyampaikan saja. Nomor 2, jika seorang mendapat petunjuk, maka itu adalah atas kehendak Allah. Kita yakini atas kehendak Allah. Jika orang dapat petunjuk, maka kita yakini atas kehendak Allah. Jadi tadi kita sampaikan petunjuk, tapi kalau ada orang dapat petunjuk, maka kita yakini semata-mata dari Allah. Apa juga mengajak pada santri, kalau ada yang berhasil santri berbuat kebaikan, maka itu adalah atas petunjuk dari Allah.
Abah alhamdulillah kalau banyak santrinya Abah yang dapat petunjuk dari Allah. Allahumma. Yang ketiga, kita selalu berharap mendapat petunjuk dari Allah meskipun kita banyak dosa. Terlanjur banyak dosa ya. Kita berharap petunjuk dari Allah meskipun kita terlanjur banyak dosa. Sebab Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah memberi petunjuk itu pada siapa yang Allah kehendaki. Maka walaupun kita banyak dosa, kita tetap mohon petunjuk pada Allah. Ya kan? Nomor selanjutnya, kita tidak menghina orang karena banyaknya dosa. Nah, apa? Teman-teman. Apa? Apa tadi? Kita tidak menghina orang yang banyak dosa. Tetapi kita mengajak agar dapat petunjuk. Tetapi apa? Kita mengajak agar dapat petunjuk. Sebab Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau ada orang banyak dosa, jangan dihina, jangan diolok, ya kan? Jangan dihina, jangan diolok. Jangan dihina, jangan diolok. Sebab Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Habis orang mengolok misalnya orang yang banyak dosa, ternyata Allah menghendaki orang yang banyak dosa tadi memberi petunjuk padanya. Sementara kita yang mengolok tidak diberi petunjuk oleh Allah. Jadi apa kita? Hancurlah kita ya. Na'udzubillah. Makanya kalau ada orang banyak dosa jangan diolok, tapi diajak saja pada petunjuk dari Allah. Paham? Ron? Diajak saja orang, jangan diolok saja. Ada orang itu kalau diajak ngaji katanya sakit, katanya pegal-pegal, capek-capek. Tapi kalau ke pasar pagi-pagi sudah berangkat ke pasar, diajak ngaji capek, diajak tapi kalau ke pasar kok nggak capek. Padahal ngajinya dekat, pasarnya jauh. Ya jangan diolok, diajak saja, ayo ngaji. Sebab Allah Maha memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Bukan dasarnya dia nggak banyak dosa tapi diberi petunjuk, enggak. Banyak orang banyak dosa tahu-tahu dijadikan taubat juga bisa.
Ini walakinnallaha yahdi mayyasha'u. Tetapi sungguh Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Nomor selanjutnya kita nafkah. Tadi sudah belum kita nafkah agar atau kita sedekah dapat petunjuk. Belum, ya ditambah itu. Sebab itu dimasukkan dalam ayat ini adalah pada bab masalah nafkah. Oleh karena itu hubungan dengan nafkah juga. Kita sedekah dengan harapan dapat petunjuk dari Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha. Saya ulangi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja yang kalian menafkahkan dari kebaikan, maka untuk kalian. Kebaikannya untuk kalian. Kita berusaha menafkahkan harta atau nafkah dengan keyakinan bahwa kebaikannya untuk diri kita. Dengan keyakinan bahwa kebaikannya untuk diri kita. Apa ulangi, apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan atau dari harta atau dari jasa yang baik, maka itu untuk kalian, untuk diri kalian. Ya. Oleh karena itu kita tidak terlalu memaksa-maksa orang lain. Sebab nafkah itu untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Ya kan? Nomor 2, kita tidak memaksakan pada orang lain untuk nafkah. Tetapi kita dulukan diri kita. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi. Dan tidaklah kalian menafkahkan kecuali mencari wajah Allah, yaitu ridha Allah. Kita hindari nafkah untuk selain mencari ridha Allah. Cara mengamalkan, kita hindari nafkah dalam rangka mencari ridha selain Allah. Nah, ini panjang ya ayat tentang nafkah ya. Betapa pentingnya kita nafkah. Makanya hidup adalah untuk berkorban atau untuk menafkahi, mendanai sabilillah, jalan Allah. Allahumma apa ulangi? Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi. Kita hindari nafkah untuk selain mencari ridha Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan yang kalian infakkan dari yang baik, maka dicukupi pada kalian. Wa antum la tuzlamun, dan tidaklah kalian dianiaya. Artinya tidak dikurangi sedikit pun balasannya. Kita nafkahkan yang baik-baik. Kita nafkahkan yang baik-baik. Walaupun di sini yang dimaksud adalah harta, tapi tidak hanya harta saja, mungkin jasa baik juga bisa, ya kan?
kita sebut saja yang baik. Kita nafkahkan yang baik-baik dengan keyakinan pasti dibalas oleh Allah dengan tidak dikurangi sedikit pun. Yang nggak nulis kapan-kapan nulis ya dari rekamannya kemudian nulis. Kenapa? Karena akal kita karena terbatas ya kan. Padahal Abah punya maksud kalian tuh jadi guru minimal ya kan. Nah ini namanya tafsir thoriqoh atau tafsir amali untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Mudah-mudahan manfaat ya. Sudah ngantar atau belum? Sudah ngantar atau belum? Sudah, ada yang belum ya. Kadang-kadang yang belum, tapi setelah ngaji diselesaikan maka bisa tidur. Yang jawab belum apa? Sudah selesai ngaji malah nggak tidur ya, ngobrol. Apa menyarankan kalian kalau ingin apa bangun di malam maka jangan sore-sore, nanti